jauh-jauh dari Menara Eiffel. Menara Eiffel yang fenomenal ini, saking fenomenalnya, mau hari musim liburan, mau nggak musim liburan, kayaknya rame terus. Antrinya selalu banyak, tapi kalau kamu sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, ada triknya, yaitu kamu bisa pesan online. Pesan online di sini, alamatnya saya akan tuliskan di sini. Di situ kamu bisa pilih tanggal, kira-kira kamu kapan mau datang. Setelah kamu pesan, di situ kamu akan diberikan tanggal dan jam di mana kamu harus udah datang gitu, udah menunjukkan diri dengan tiket online tersebut. Kamu bisa masuk tanpa perlu antri yang amat sangat panjang gitu. Tapi kalau kamu nggak berhasil dapetin tiket online karena mungkin udah full book atau kamu emang dadakan pergi ke Paris, dadakan, kamu terpaksa berbesar hati meluangkan waktu yang banyak untuk bersedia ngantri di depan Menara Eiffel. Masuk Menara Eiffel sendiri itu dibagi-bagi. Kamu bisa naik ke lantai 2-nya atau kamu mau sampai ke puncak Menara Eiffel-nya, itu bisa. Harganya tentu aja berbeda. Waktu itu saya sampai ke puncaknya itu untuk dewasa harganya 15-an euro, dan untuk remajanya sekitar 13,5 euro. Dan kalau sampai lantai 2-nya nggak inget sih, tapi yang pasti lebih murah daripada itu. Selanjutnya ialah tempat di mana lukisan Mona Lisa yang legendaris dipajang, yaitu Musée du Louvre. Kayaknya gitu ya bacanya. Musée du Louvre. Musée du Louvre. Di museum ini antrinya juga bisa panjang banget dan menghabiskan waktu berjam-jam. Kalau antriannya menurut kamu tidak cukup panjang, kamu bisa antri di loket utamanya. Tapi kalau kamu merasa antrian itu terlalu panjang, kamu bisa antri di Tabak Store. Di dalam museum itu juga, dekat situ, kamu bisa beli tiket untuk masuk ke museum tersebut. Dan di Tabak Store ini juga menjual tiket untuk pergi ke museum-museum yang lain gitu. Jadi ada paket-paketnya juga yang mereka tawarkan. Akan tetapi kalau kamu membeli di Tabak Store ini, kamu dapat tiket, kamu masuknya nggak melalui loket utama, tapi kamu harus masuknya kamu keluar dulu dan masuk dari piramid. Pintu yang ada piramidnya itu, masuk dari situ dan tanpa perlu antrian panjang lagi ya di piramid. Karena pernah kejadian sama saya udah beli tiket, udah ngantri yang dari Tabak Store, saya keluar, saya malah antri lagi di yang piramid. Lalu saya sadar, kan saya udah punya tiket, tapi di antrian tuh kayaknya orang-orang belum punya tiket. Jadi ternyata ada gate khusus gitu untuk orang-orang yang udah punya tiket, jadi bisa langsung masuk. Satu orang 12 euro. Tapi yang saya dengar nih, kalau misalnya kamu hari Jumat dan itu kamu datang jam 6 sore, itu harganya bisa diskon. Kita harus memanfaatkan informasi yang ada di selebaran, karena Museum Louvre ini tuh gede banget dan banyak banget yang bisa kamu lihat. Jadi daripada kamu menghabiskan waktu seharian untuk berkelana di dalam museum itu, mendingan kamu baca dulu selebarannya, tentuin prioritas mana aja yang mau kamu lihat gitu. Misalnya lukisan Itali kah, atau tentang peradaban Islam, atau yang Mesir, segala macem lah kayak gitu, ataupun Mona Lisa. Tempat wisata selanjutnya ialah Arc de Triomphe. Di sini benteng kemenangan rakyat Prancis pada masa itu. Kalau kamu mau naik ke atas, ke puncak benteng ini, kamu bisa ngelihat jalanan Champs-Élysées itu. Dan itu pemandangannya bagus kalau malam karena lampu-lampunya. Akan tetapi, untuk menaiki benteng tersebut, seingat saya sih dia nggak punya lift. Jadi hanya ada anak-anak tangga yang
banyak banget, jadi akan sedikit sulit kamu membawa anak kecil ataupun orang tua. Jadi cukup foto di seberang jalan. Kemudian ada juga gereja Notre Dame. Notre Dame ini gerejanya menurut saya megah banget. Kalau naik metro kamu bisa turun di Champ Michel atau di stasiun Cité namanya. Nah, kalau kamu di daerah Notre Dame itu kamu bisa menikmati pemandangan bangunan-bangunan yang benar-benar bergaya Eropa klasik. Paris terkenal dengan fashionnya. Nah, untuk yang pengen belanja, ada 2 tempat yang menurut saya sih terkenal, yaitu yang pertama di Champs-Élysées. Champs-Élysées ini di kanan kirinya banyak banget toko-toko dengan brand ternama seperti Louis Vuitton, terus Furla, lalu ada juga Cartier dan segala macamnya. Kamu bisa menjalani Champs-Élysées ini dari pokoknya panjang banget deh. Di situ juga ada kafe-kafe dan segala macam. Yang kedua yaitu Galeries Lafayette. Merek-merek terkenal juga ya. Jadi ya silahkanlah kalau yang ingin berbelanja datanglah ke sana. Kalau kamu yang suka otomotif, kamu bisa di sini nyewa Ferrari. Ya Ferrari, siapa tahu kamu ingin bergaya-gaya. Di sini harganya 89 euro per trip. Jadi kamu bisa nyetir Ferrari itu, tapi syaratnya harus punya SIM internasional. Jadi dengan kap terbuka gitu bisa kece-kece gitu. Ya kalau kamu pengen bergaya. Sebenarnya di Paris ini masih banyak sih tempat wisata lainnya yang gak kalah terkenal seperti Disneyland atau Versailles. Tapi ini dulu yang akan saya berikan kepada kalian, dan tunggu video saya selanjutnya mengenai gimana tips and trick supaya bisa lebih berwaspada di Paris.